Anak yang diculik ini mengajarkan sopan santun sampai berberes rumah kepada adik pria yang menculiknya. Si penculik tentu tidak terbiasa dengan perubahan yang terjadi di rumahnya yang awalnya berantakan menjadi rapi dan tertata. Diam-diam malam itu, Chohi mencoba mencuri HP milik Tae-in untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya Tae-in terbangun dan Chohi langsung berpura-pura ia ingin minta ditemani ke toilet. Jadilah Tae-in harus bangun dan menemani anak itu ke toilet. Namun karena tidak mau ditinggal, ia meminta Tae-in untuk menunggu. Dan karena Tae-in bisu, ia menepuk tangannya tanda ia ada di dekat sana. Semakin lama berada di dekat Tae-in, Chohi terbiasa dengan rutinitasnya. Bahkan ketika mereka pulang, Chohi menegur nenek tua yang tinggal di dekat mereka. Esoknya adik Tae-in bersama Chohi bersama-sama mencuci baju milik Tae-in. Awalnya Tae-in tidak menyetujuinya. Namun ketika Tae-in melihat kedua anak ini mencoba memeras baju itu berdua, Tae-in pun pergi ke dekat mereka untuk membantu mereka semua. Bahkan mereka juga bermain bersama sampai lupa bahwa Chohi sebenarnya sedang diculik. Hari selanjutnya, Chohi mengikuti kedua pamannya untuk membersihkan sisa-sisa kerusakan yang ditimbulkan oleh para mafia tempat mereka bekerja. Ketika melihat noda darah di tanah, Chohi memutuskan menggambar bunga agar seakan-akan merah adalah warnanya. Hari itu, Chongbuk datang ke rumah Tae-in membawa sebuah kamera. Namun hanya Chohi lah yang mengerti cara menggunakan kamera tersebut. Chohi memotret mereka bersama-sama dan fotonya langsung tercetak. Ternyata kamera itu digunakan untuk memotret Chohi untuk dikirimkan kepada orang tuanya. Namun ketika akan difoto, Chohi malah terlihat senang. Ketika fotonya jadi, Chohi pun menulis di fotonya untuk dikirimkan nantinya. Chongbuk mendapatkan telepon dari orang yang menculik Chohi bahwa besok ia akan membawa uang tebusan milik ayah Chohi. Dan Chongbuk berpesan kepada Tae-in jika ia tidak kembali, Tae-in harus membawa Chohi ke alamat yang ia tulis di sebuah kertas. Chongbuk pun pergi ke pasar dan disuruh mencari seorang bertopi biru yang membawa sebuah tas. Akhirnya Chongbuk menemukan orang yang dimaksud. Chongbuk pun masuk ke pasar mengikuti pria tersebut. Kemudian pria itu meninggalkan tas tersebut di dekat tumpukan kardus dan Chongbuk segera bergerak ke sana untuk mengambilnya. Namun di perjalanan, Chongbuk merasa ada beberapa orang yang sedang menguntitnya dan itu membuat Chongbuk memutar ke arah yang lebih jauh untuk kembali ke mobilnya. Chongbuk yang ketakutan kemudian memutar ke arah pemukiman orang-orang. Tiba-tiba ia terpleset dan jatuh dari tangga. Chongbuk yang setengah sadar kemudian mencoba berdiri lagi untuk kembali ke mobilnya. Namun karena sudah tidak sanggup lagi, ia pun terduduk dan kemudian tak lama meninggal. Tae-in mencoba menelpon rekannya itu, namun Chongbuk tak kunjung mengangkat teleponnya. Tae-in curiga mungkin Chongbuk sudah tertangkap. Tae-in yang ingat pesan Chongbuk sebelumnya memutuskan menyuruh Chohi bersiap dan ganti baju. Ia akan membawa anak itu ke tempat yang disarankan Chongbuk. Ternyata itu adalah sebuah panti tempat anak-anak yang diculik. Tae-in dengan berat hati harus meninggalkan Chohi yang tidak mau tinggal bersama orang-orang asing ini. Pada akhirnya Tae-in pun pulang dan harus merelakan Chohi berada di sana. Ketika di rumah, Tae-in melihat jas yang ia ambil dari ketuanya dahulu. Ia pun memakai jas tersebut dan bersepeda untuk kembali menjemput Chohi. Ia berhasil menyusul mobil yang membawa anak-anak tersebut dan terjadi pergulatan di antara mereka berdua sampai membuat si supir terjatuh ke dalam sawah. Tae-in memasukkan sepedanya ke mobil dan membawa mobil itu sampai ke sebuah desa lain. Ia membangunkan Chohi yang awalnya tidak mau ikut dengan Tae-in karena kecewa ia dibuang begitu saja. Pada akhirnya Tae-in kembali dan mobil yang berisikan anak-anak itu ditaruh di depan sebuah toko di desa tersebut. Tae-in pergi ke toko meninggalkan adiknya bersama Chohi di rumah. Ketika adik Tae-in akan keluar, Chohi mengatakan percuma karena pintu dikunci. Tapi ternyata pintu itu terbuka dan seketika Chohi mendapatkan ide untuk kabur. Ia berpura-pura mengajak adik Tae-in bermain petak umpet sembari ia kabur dari sana meninggalkan rumah Tae-in. Apakah anak ini akan berhasil? Saksikan di part selanjutnya.